Bismillahirrahmanirrahim, saya Nafila Azahra dari kelas C dengan NIM 210106080 akan sedikit menjelaskan mengenai penyakit influenza dengan dosen pengampu yaitu APT Ibu Anis Puji Rahayu, MSI. Topik bahasan pada kali ini yaitu definisi, faktor resiko, epidemiologi, patofisiologi, gejala, dan tanda-tanda. Definisi influenza itu sendiri adalah penyakit pernapasan menular yang disebabkan oleh virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Dengan gejala, tubuh terasa dingin namun badan demam, batuk, pilek, dan bersin, mata yang berair, pegel linu otot dan tulang. Kemudian faktor risiko dari influenza. Yang pertama ada faktor usia. Balita atau lansia akan lebih mudah terpapar oleh penyakit influenza. Yang kedua, faktor lingkungan, keadaan tempat tinggal. Yang ketiga, memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Yang keempat, memiliki penyakit kronis. Dan yang terakhir adalah ibu yang sedang hamil atau baru saja melahirkan. Selanjutnya epidemiologi. Serangan penyakit ini tercatat paling tinggi pada musim dingin di negara beriklim dingin dan pada waktu musim hujan di negara tropik. Pada saat ini sudah diketahui bahwa pada umumnya dunia dilanda pandemi oleh influenza 2-3 tahun sekali. Jumlah kematian pada pandemi ini dapat mencapai puluhan ribu orang dan jauh lebih tinggi daripada angka-angka pada keadaan non-epidemik. Pada epidemi influenza tahun 69 sampai 70 hingga 94 sampai 95 diperkirakan jumlah penderita influenza yang masuk rumah sakit adalah 16.000 sampai 220.000 per epidemik. Penelitian di Amerika dari 19 musim influenza diperkirakan kematian yang berkaitan influenza kurang lebih 30 hingga lebih dari 150 kematian per 100.000 penderita dengan usia lebih dari 65 tahun. Lebih dari 90% kematian yang disebabkan oleh pneumonia dan influenza terjadi pada penderita usia lanjut. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Patofisiologi influenza dimulai dari inhalasi droplet virus influenza, diikuti replikasi virus dan kemudian infeksi virus menyebabkan inflamasi pada saluran pernafasan. Kemudian, virus influenza masuk melalui inhalasi dari droplet yang infeksius, aerosol partikel mikro, maupun inokulasi langsung lewat sentuhan tangan dari penderita. Virus kemudian mengikat reseptor asam sialat yang terdapat pada sel epitel jalan napas, khususnya di trakea dan bronkus. Selanjutnya, replikasi virus mencapai puncaknya dalam 48 jam pasca infeksi dan jumlah virus berhubungan langsung dengan derajat keparahan penyakit. Pada kasus yang berat, terdapat perluasan infeksi virus mencapai bagian paru-paru distal yang sesuai dengan karakteristik pneumonitis interstisial. Kerusakan pada alveoli yang disertai pembentukan membran hialin menyebabkan pendarahan dan eksudat keluar dari kapiler alveolar menuju lumen yang kemudian mengakibatkan gangguan pertukaran gas dan disfungsi napas berat. Respon imun tubuh terhadap virus influenza mencakup peningkatan sitokin proinflamasi seperti IL-6 dan IFNA oleh sel yang terinfeksi. Peningkatan sitokin memuncak pada 48 hari kedua pasca infeksi dan sesuai dengan berat gejala yang dialami pasien. Antibodi serum terhadap hemaglutinin dan neuraminidase baru muncul setelah 1 minggu pasca infeksi dan belum berperan dalam proteksi terhadap penyakit akut. Namun, dapat memberikan imunitas dan proteksi terhadap reinfeksi oleh tipe virus yang sama hingga beberapa tahun. Kemudian gejala dari penyakit influenza ada pegal-pegal, batuk kering, sakit kepala, sakit tenggorokan, kehilangan nafsu makan, tubuh yang menggigil, berkeringat, demam lebih dari 38 derajat Celcius, nyeri otot, lelah dan lemah, kemudian hidung tersumbat. Tanda-tanda dari penyakit influenza ini, dokter akan menanyakan riwayat penyakit, melakukan pemeriksaan fisik, mengidentifikasi gejala flu yang timbul, dan melakukan tes untuk mendeteksi virus influenza. Tes yang paling sering digunakan adalah tes diagnostik influenza cepat. Tes ini mencari zat antigen dari belakang hidung atau tenggorokan. Hasil dari tes ini akan keluar dalam 15 menit, namun hasilnya akan bervariasi dan tidak selalu akurat. Dokter dapat mendiagnosis berdasarkan gejala, walaupun hasil tes negatif. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari Anda luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.